Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Denny Kusmana. IG-nya di bawah ini. Nama saya Rika Puspitasari. Follow ya. Dan nama saya Aisyah Andriani, jangan lupa di follow juga. Kami bertiga, mahasiswa Universitas Al-Ghifari Bandung, Fakultas MIPA jurusan Farmasi. Video ini dibuat untuk memenuhi Tugas farmakoekonomi dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Yulia Wardati, SSI, MM. Isi video ini merupakan proposal penelitian hasil kami yang berjudul Analisis efektivitas biaya penyakit komplikasi hipertensi dengan diabetes mellitus tipe 2 di Rumah Sakit Dr. Slamet Garut. Hipertensi dan diabetes mellitus merupakan penyakit yang saling berkait yang mempengaruhi seseorang individu menjadi penyakit aterosklerosis. Prevalensi hipertensi dan diabetes mellitus meningkat pada negara-negara industri karena peningkatan populasi. Hipertensi juga berkontribusi untuk diabetik retinopati yang merupakan penyebab utama kebutuhan, dan juga hipertensi berhubungan dengan 30% kematian pada pasien diabetes mellitus. Oleh karena itu, hipertensi dan diabetes mellitus harus diobati sedini mungkin dan secara agresif. Prevalensi hipertensi pada tahun 2015 pada wanita usia lebih dari 18 tahun sebesar 20%, dan pada pria memiliki prevalensi sebesar 24%. Pasien hipertensi dengan diabetes mellitus memerlukan pengobatan seumur hidup dan membutuhkan biaya pengobatan yang cukup mahal. Hal ini disebabkan karena selain mengkonsumsi antidiabetik, diperlukan antihipertensi untuk menjaga tekanan darah pasien agar tetap dalam batas normal. Adanya terapi pengobatan dan biaya yang dikeluarkan pasien secara tidak langsung akan menimbulkan dampak pada kualitas hidup pasien. Amazing! Farmakoekonomi didefinisikan sebagai gambaran dan analisis biaya pengobatan pada sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Lebih spesifik, penelitian farmakoekonomi merupakan proses identifikasi, pengukuran, membandingkan biaya, akibat dan manfaat dari program, pelayanan, atau terapi serta menentukan pilihan mana yang memberikan outcome kesehatan terbaik untuk sumber yang diinvestasikan. Cost efektivitas analisis atau analisis efektivitas analisis adalah metode yang dapat membandingkan alternatif terapi yang memiliki outcome yang dapat diukur dalam unit natural yang sama. Cost effectiveness analysis merupakan bentuk evaluasi ekonomi yang paling sering digunakan, termasuk dalam terapi obat. Hipertensi didefinisikan sebagai kegagalan untuk mencapai target tekanan darah lebih dari 140/90 mm hemoglobin pada populasi umum hipertensi dan pada pasien hipertensi dewasa dengan diabetes mellitus atau penyakit ginjal kronik. Sedangkan target tekanan darah pada usia 60 tahun ke atas lebih dari 150/90 mm. Mellitus merupakan suatu kelompok gejala penyimpangan metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein. Karena kekurangan sekresi insulin, sensitivitas tubuh terhadap insulin atau keduanya dengan ditandai dengan naiknya kadar gula dalam darah. Amazing! metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat non-eksperimental dengan rancangan deskriptif, yang artinya tidak melakukan penelitian secara langsung namun bersumber dari jurnal-jurnal yang telah terbit.
jurnal-jurnal yang telah terbit. Yang diambil itu merupakan data retrospektif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pendekatan observasi. Yang observasi itu sendiri adalah peninjauan secara cermat dengan pengumpulan data yang lain. Bahan dan sumber data dari penelitian ini diperoleh dari catatan rekam medis di Rumah Sakit Dr. Slamet Garut. Data yang diambil untuk analisa efektivitas biaya adalah data efektivitas dari terapi antihipertensi disertai diabetes mellitus tipe 2, yang mana dengan menggunakan metode membandingkan ICER dan ACER dengan obat-obatan tertentu. Nanti kita bahas tentang ICER dan ACER. ACER sendiri itu merupakan average cost effectiveness ratio, yang mana merupakan gambaran total biaya dari suatu program atau alternatif yang dibagi dengan outcome klinik, kemudian dipresentasikan sebagai berapa rupiah per outcome klinik spesifik yang dihasilkan, tidak tergantung pada pembandingannya. Sementara ICER itu adalah rasio perbedaan antara biaya dari dua obat dengan perbedaan efektivitas dari masing-masing obat. ICER sendiri itu incremental cost effectiveness ratio. Nah, ini obat-obatan yang dibandingkan ya dalam penelitian ini, yang mana pertama adalah golongan ACE inhibitor plus diuretik dan diuretik Tiazid, yang obat-obatannya berisi captropil 2,5 mg dan furosemid 40 mg. Kemudian ada juga kalsium channel blocker dan beta blocker, yang obat-obatannya berisi amlodipin 5 mg dan bisoprolol 5 mg. Selanjutnya ada kalsium channel blocker dan angiotensin receptor blocker, yang di dalamnya terdapat amlodipin 5 mg dan valsartan 5 mg. Amazing! Simulasi dalam penelitian ini adalah pasien hipertensi disertai diabetes mellitus tipe 2 di instalasi rawat jalan Rumah Sakit Dr. Slamet Garut dengan populasi sebanyak 200 pasien pada bulan Januari sampai dengan Desember pada tahun 2019. Sampel dalam penelitian ini adalah populasi yang memenuhi kriteria inklusi. Poin-poin yang termasuk kriteria inklusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasien hipertensi disertai diabetes mellitus tipe 2 lebih dari 18 tahun. Yang kedua, pasien hipertensi disertai diabetes mellitus tipe 2 yang menggunakan terapi kombinasi antihipertensi selama 2 bulan berturut-turut dan dilakukan pada bulan ke bulan. Sedangkan yang termasuk ke dalam kriteria eksklusi, yang mana kriteria eksklusi itu adalah tidak termasuk ke dalam sampel atau metode penelitian. Salah satunya adalah pasien dengan rekomendasi yang tidak terbaca. Kemudian yang kedua adalah pasien hipertensi yang sedang hamil ya. Kemudian pasien yang mendapatkan insulin. Itulah kriteria-kriteria eksklusi dari penelitian kami. Sekian video presentasi mengenai proposal penelitian kami. Saninten buah saninten, Meserna di Parapatan. Hapunten nabi hapunten, milih ayah kalepatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah di anjir, berikan Kak. Gigi, jika bangsa populasi sama itu. Bang, mana? Iya, berarti kita perlu jelasin di bagian. Beranjak lewati malam, taburan bintang berkedip tenang ku hirup Oke, tadi udara segar. mengenai
pacu mesin waktuku. Tak sabar hati ingin bernyanyi gembira, bergumul kawan satu persatu padam. Aku tak ingin karam, Tapi dapat di mana cuy? Sekarang kita akan pantang pulang sebelum Kita tumbang. sudah mati kumpul, tapi sebenarnya di mana? Ya, jadi gini. Jangan Jadi itu bisa. Bentar, kan. Ayah mau eta tuh, solasi. Itu udah niat.